Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Agustina. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai karakteristik pembicara yang ideal. Sebelum memulai lebih lanjut, saya akan memberikan cuplikan video dari seorang motivator. Beliau bernama Bapak Jamil Azaini. Berikut adalah videonya. Alhamdulillah. Akhirnya. Ternyata banyak orang ya. Ibarat kucing jangan dikasih tulang. Kalau dikasih tulang dimakan. Kalau trainer dikasih ruang kosong, pasti kesempatan untuk berbagi. Ya. Jadi berikan kesempatan saya berbagi kesempatan kali ini. Boleh? Kalau gitu saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya akan, jangan-jangan muncul lagi nih. Bukan. Ya, saya akan mulai sedikit bercerita, berbagi. Kalau tadi Bunda Galuh sudah berbagi pengalamannya yang luar biasa, saya juga akan berbagi pengalaman hidup saya yang menurut saya juga luar biasa, entah menurut teman-teman. Ya, saya dulu dari keluarga miskin. Kalau teman-teman sudah nonton YouTube, mungkin sudah beberapa kali ada yang sudah saya ceritakan di dalam YouTube. Ya. Saya dulu dari keluarga miskin, tinggal di tengah hutan di Lampung, ya. Jarak terdekat rumah saya dengan rumah orang lain itu 2 kilometer. Rumahnya dibuat panggung supaya aman dari serangan binatang buas. Pokoknya kalau sudah maghrib kami nggak berani keluar. Kenapa? Karena banyak binatang buas. Sudah begitu, dari keluarga miskin, saya SD kelas 1 tidak naik kelas. Kata teman-teman saya itu oon. Wis melarat goblok. Apa? Sudah miskin, bodoh. Ya. Dan terus kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu saya tidak pernah meraih prestasi. Karena memang apa? Karena memang IQ saya itu rata-ratanya rata-rata bawah. Ya. Kalau istilahnya itu Joko Sembung neo cek. Kalau diajak ngobrol nggak nyambung, cek. Joko Sembung masuk jurang. Mati, betul ya. Ini penggemar Sri Mulat ya. Nah, baru pada kelas 6, waktu kelas 6 SD, bapak saya ngajak ngobrol sama saya, Mil, sekarang kita sering dihina, sekarang kita sering dicaci, ya. Dan itu akan terjadi sampai tua kalau kamu tidak punya prestasi apa-apa. Maka supaya kamu tidak dihina, supaya kamu tidak dicaci, kamu harus punya prestasi. Dan supaya kamu punya prestasi, kamu harus punya harapan masa depan kamu itu seperti apa? Maka kemudian setelah ngobrol dengan bapak saya kelas 6 itu, apa yang terjadi? Bapak saya menanamkan hope kepada saya, harapan kepada saya setelah ngobrol-ngobrol, supaya mudah. Kalau gitu saya ingin menjadi insinyur pertanian. Kenapa saya ingin menjadi insinyur pertanian? Karena waktu itu saya hidup di dekat perkebunan karet. Ya. Orang yang sangat dihormati, orang yang sangat disegani, orang yang sangat dimuliakan adalah administrator kebun. Dan hampir semua administrator kebun itu adalah insinyur pertanian. Maka saya ingin menjadi insinyur pertanian. Dan begitu saya punya hope ini, saya berkomitmen ingin menjadi insinyur pertanian. Apa yang terjadi? Yang terjadi sejak kelas 6 SD saya selalu ranking 1. SMP ranking 1, ya. SMA ranking 1, diterima di IPB pun karena kemudian prestasi saya. Oh, ternyata begitu saya sudah menetapkan, oke, kalau besar nanti saya ingin menjadi insinyur pertanian, saya ingin menjadi administrator kebun. Ternyata ranking 1. Tetapi orang tua saya itu orang tua miskin. Kalau mau jadi ranking 1, kalau mau jadi insinyur pertanian, maka harus melanjutin sekolah. Maka kemudian gimana ceritanya ya, orang tua saya nggak sanggup. Maka ketika SMP, saya cari biaya sendiri. Ya. Cari biayanya apa? Ada yang dari Lampung di sini? Lampung, ada? Tahu kebun karet di Lampung? Tahu. Saya setiap jam setengah 6 pagi itu masuk kebun karet. Di Lampung itu jam setengah 6 pagi masih gelap. Apa yang kemudian saya lakukan? Saya ngambil latek-latek yang sudah membeku, ya. Namanya itu kalau di Lampung ngelotok beku. Makanya saya dulu punya lagu, bangun tidurku terus ngelotok, tidak lupa memutar mangkok, gitu ya. Supaya happy. Dari video tersebut, saya bisa mengambil beberapa karakteristik dari seorang pembicara yang ideal. Yang pertama,
berpenampilan meyakinkan. Dalam video tersebut, beliau membawakan materinya dengan gaya bahasa yang tegas, tapi tetap menggunakan bahasa yang sopan. Selain itu, cara berpakaiannya yang semi formal juga membuat keseluruhan penampilannya menjadi lebih berwibawa. Yang kedua, menguasai audiens. Dalam video tersebut, pembicara terlihat berinteraksi dengan salah satu audiensnya. Bukan hanya itu saja, pembicara juga berjalan-jalan di sekitar panggung dan menatap ke seluruh audiens yang ada di sana. Hal ini membuktikan adanya hubungan personal antara pembicara dan audiensnya. Yang ketiga, pemilihan topik yang tepat. Topik pembicaraan merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam berbicara. Pembicara yang baik dapat memilih mana topik yang menarik untuk dibawakan. Seperti pada video tadi, materinya berupa kisah perjalanan hidup seorang motivator itu sendiri. Beliau yang awalnya datang dari kelas rendah hingga menjadi seorang pengusaha dan motivator sukses. Nah, topik tersebut tentunya dapat menginspirasi orang lain. Yang keempat, menyisipkan humor. Dalam cuplikan video tadi, ada beberapa bagian yang disisipi oleh humor atau anekdot. Penyisipan humor ini tentunya dapat membuat audiens merasa lebih rileks dan tidak kaku. Yang terakhir, pemilihan diksi yang tepat. Ada beberapa jenis diksi, yaitu diksi formal, diksi informal, diksi sehari-hari, dan diksi gaul. Dalam cuplikan video tadi, pembicara membawakan materinya menggunakan diksi formal, tapi ada beberapa bagian juga yang disisipi dengan diksi sehari-hari yang lebih dipahami oleh audiens. Sekian pada video saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.